A'udzu billahi bismillah hamdan wa syukran lillah hamdan wa sallaman tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang bersabar mencari keredaan Tuhan mereka, dan orang-orang yang selalu mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan sebahagian hartanya pada jalan Allah, baik secara rahasia maupun terang-terangan, dan orang-orang yang membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, mereka itulah yang akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yaitunya surga yang masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, kemudian pasangan-pasangan hidup mereka, serta anak cucu mereka. Dan setelah itu para malaikat masuk ke pintu di tempat mereka berada itu. Lantas malaikat membacakan, salamun alaikum, selamatlah kamu, bima sabartum, engkau mendapatkan tempat yang mulia ini karena kesabaranmu menghadapi segala cobaan. Surat Ar-Ra'du ayat 22 dan ayat 23. Ar-Ra'du itu bahasa kitanya petir, bahasa Minangnya patuih. Lain dapat dia anak-anak apa pantun patuih itu. Nah, biarlah Pak Juboje. Guruh patuih panubo limbe, pandan tajamu di Subarang. Walaupun baratuih dicarikan nube, pacar batamu mangkosanang. Jadi bahasa Indonesianya petir, bahasa Arabnya ar-ra'. Ayat itu dimulai dengan kata-kata sabar, ditutup dengan kata-kata sabar juga. Pertama, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar mencari ridha Tuhan mereka. Di belakangnya
engkau mendapatkan surga ini karena kesabaranmu. Jadi artinya menghadapi segala situasi kita harus sabar. Kalau kata Pak Jokowi, saya simak, minyak itu tidak naik, cuma menyesuaikan. Nah, kan bijak kata-kata beliau tuh. Nah, jadi kita sabar saja. Ya kan? Saya lihat di media sosial seluruh komponen masyarakat demo. Tapi nan minyak itu tidak diturun apa lihat? Ya kan? Lembaga resmi dan ada anggotanya di DPR, namanya Partai PKS. Itu menolak kenaikan BBM, tapi tidak didengarkan. Bagi kita yang pakai motor di Bali aja tidak minyak 10.000 tuh. Ah, kau tidak jawab, pikir aja. Kau tidak tiru, seorang yang dia pegonya sandang semotor tuh mak. Iya kan? Bagi saya semenjak naik minyak itu tidak jadi persoalan. Kenapa? Saya kembalikan. Ketika semua harga murah, yang memberi rezeki kita Allah. Barang merangkak naik, yang memberi kita rezeki Allah. Kita sandan kadang-kadang, kita gantung kenan tinggi. Berserah diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan gaji naik pula. Itu saja. Ya kan? Naik lado, naik minyak. Ya kan? Naik garam. Dan turun cik bare Solo ke Padang. Bagi cik bare Solo kan naik ke Padang. Oh, nyoto turun. Jadi kalau judulnya bagaimana sikap seorang muslim menghadapi BBM naik, sabar saja. Ya kan? Pak Jokowi kok banyak rancak-rancaknya kerajaan. Pertama, supaya rakyat Indonesia ini sehat walafiat, diluncurkannya kartu Indonesia Sehat. Agar rakyat Indonesia ini tidak gampang dibodohi atau menjadi orang bodoh, diturunkannya kartu Indonesia Pintar. Asabantale mungkin akan meluncur kartu Indonesia Sabar. Ya kan? Kan? Kalau kita mau PUP, tidak ada gunanya dong. Akhirnya apa? Kita mengupat kepada Allah. Minyak naik itu izin Allah enggak? Iya kan? Itu kehendak Allah, kita terima. Ya kan? Kita doakan saja, ya Allah, tunjukilah pemimpin-pemimpin kami ke jalan yang benar. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami sayang kepada rakyatnya, ya Allah. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami takut kepada Engkau, ya Allah. Kalau semuanya sudah merasa takut kepada Allah, dunia ini akan aman. Ya kan? Jadi kita bersabar saja menerima ini. Kenapa? Upah dari sabar itu surga. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Jangan sabar-sabar saya taruh iba selantiangan orang kawa. Nah, kami itu. Tidak benar itu. Yang benar itu sabar saja. Nah, ada tanaman di negari awak kon nan ditanam bijinya. Ada tanaman nan ditanam batangnya. Aduh, pertama tabu, nan kedua ubi kayu. Itu bukan bijinya yang ditanam, tapi batangnya. Kemudian yang namanya ubi kayu itu, ya kan, atau ketela pohon, itu dicancang-cancang sepanjang kok. Ya kan? Itu nanti dimasukkan ke tanah. Teliti-teliti petani menanamkan batang ubi itu ke tanah, pasti ada di antaranya yang ujungnya ke bawah. Kalau pangkanya lah wajar tuh. Kalau tiba dewa, kapalo ditambangan ke tanah, kaki kate. Kira-kira lebih bisa bekerja. Nggak, batang ubi itu nggak. Walaupun ujungnya yang ditambangkan ke tanah, nyoba daun.
Ya kan? Dia sabar saja. Keluar aja jauh. Lasarimbun ko daunnya, nampak de ibu-ibu pulang di balai. Nyo membali jariang. Kata ibu-ibu ko, kita ambil pucuk paranci ko untuk gulai jariang. Apa rahasianya ini? Ternyata ibu-ibu yang memasak sudah lama tahu. Karena jengkol ini kalau sagunya ndak dibuang bisa merusak ginjal. Tapi dia vitamin B. Kalau digulai jariang 7 pucuk paranci, mangko hilang sagunya. Itu rahasianya. Kemudian diambil di ibu-ibu pucuk paranci itu. Ya kan? 3 hari kemudian, coba lihat. Yang dipetik itu tumbuh cabangnya 3. Semakin hari daunnya semakin banyak. Ya kan? Saya sudah 110 kali donor darah. Sekali ambil 350 cc. Gadang plastik. Itu semenjak tahun 90-an. Kalau seogianya kalah mati yang betul habis darah itu tuh mah. Ya kan? Tapi tidak. Diganti oleh Allah darah itu. Ya kan? Jadi paranci diambil daunnya, tumbuh 3 cabangnya nan dipatik itu. Darah diambil berganti. Apa itu? Sedekah, infak. Maka jangan ragu berinfak. Akan diganti oleh Allah kembali. Kemudian bertambah banyak daunnya ubi kayu tadi. Layamannya indak tibo kambiang. Ya kan? Itulah ubi perancis. Kalau bungo dimakan kambiang, ya kan? Itu sama jo racun, mati bungo tu. Tapi perancis indak pak. Satio dimakan kambiang tambah subur. Atau mangko orang lapau nasi manggaleh gulai kambiang, sambalado mudo, antimun, pucuk perancis tu nyo sedion supaya kambiang yang dimakan tu aman di dalam. Ndak naik darah awak. Ada jinaan dek Perancis John Timun. Kemudian airnya apa? Air sempayang, air kayu cacang merah. Jadi orang kadai nasi na mengalai gulai kambiang lah tahunya ba'a menjinaan kambiang. Termasuk lah jadi gulai. Ya kan? Sesudah itu bertambah rimbun daunnya. Sudah habiskah dia dapat musibah? Belum. Kalau sudah semakin tinggi daun paranci itu atau angin lah. Tiba angin dari sebelah timur, maka badan ko nyohoyak ke barat. Tiba angin di barat, badan nyohoyak ke timur. Tiba angin pun tiang baliwang, nyoputa sebalik. Tapi dia tidak mau patah. Kenapa? Batangnya itu meliuk aja begitu. Apa hikmahnya? De acok batang baputa dioyak angin, ure manggari. Ure manggari, tanah meranggang. Tanah meranggang, mudah ure mencari makan. Dek banyak makanan dape, disiko isi mangko gadang. Jadi paranci nanacok kena angin gadang isinya. Kalau ndak percaya ibu-ibu, ya kan, ambil batang paranci itu, tanam di pot bunga, bawa ke dalam bilik. Pupuklah. Dia tidak akan punya isi itu. Kenapa? Karena dia tidak dapat digoyang angin. Karena daunnya tidak akan dimakan oleh kambing. Karena daunnya tidak akan pernah dipetik pengulai jariang. Nya makin dipetik itu semakin subur dia. Jadi semakin sabar kita menerima musibah, ya kan? Semakin tinggi kualitas iman kita. Jadi awak jangan satu lo demo minyak naik oleh. Mudah-mudahan Pak Jokowi kaput dek le kadang labonya kan. Kita doakan beliau kaput. Ini. Ya kan awak doa awak nan elok-elok ya kan? Sebab Nabi tidak boleh doa nan buruk. Ketika Nabi disakiti, ditimbun dengan kulit onta berdarah, dilempari dengan batu berdarah hidung dan kepala beliau,
datang malaikat menawarkan jasa. Ya Rasulullah, engkau ini diutus oleh Allah untuk memberikan pengayoman, perlindungan kepada manusia. Tapi kamu disakiti. Izinkan saya untuk menghancurkan orang Taif ini dengan lemparan gunung Uhud ini. Ambo angke gunung gua, ambo ampo angke nyoj. Apa kata Nabi? Jibril, saya juga akan minta tolong kepadamu, tapi tidak menghancurkan orang itu. Saya akan doakan mereka. Aminkan doa saya. Apa doa Nabi ketika itu? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepada aku karena belum memahami ajaranku. Kalau nanti mereka sudah paham, mereka akan baik sendiri kepadaku. Amin, kata Jibril. Ternyata benar kan? Akhirnya Islam itu sampai ke negeri kita. Sedangkan Nabi tidak sampai. Kenapa? Beliau tidak pendendam. Jadi jangan mendendam bawa ke pemerintah walaupun minyak naik. Ya kan? Ambo bara perubahan harga kau taruh gua. Ndak ada nantak tabali dia buat. Ya kan? Malah ndak ada berhutang dah. Tak ada. Kami ndak ada berhutang ibu sejak dulu. Kalau ndak ada ndak dibali saya. Lah ada baru dibali kau ndak periuk kredit, piring kredit, sendok kredit, tepi kredit, ya kan? Kulkas kredit, ubek nyamuk kredit yo. Ya kan? Alah panuh diri itu yo utang. Kutiko gajian itu salah. Betul. Lah dipotong pembayar. Pembayar. Ya kan? Kenapa orang banyak utang? Karena tidak sabar. Ya kan? Di kita doa saja pemimpin awak ko sajak dari RT sampai Pak Gubernur, sampai Pak Wali Kota, sampai Pak Menteri, sampai Pak Presiden, mudah-mudahan sehat sebeliau. Ya kan? Mudah-mudahan si Sambo ditunjuk aja di Allah balik. Ya kan? Bisa enggak dapat hidayahnya? Bisa saja kalau kehendak Allah. Ya kan? Ini dia. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang buruk. Doakanlah orang menjadi baik kembali. Kalau bagi kita, Ananda kan masih muda-muda. Ya kan? Kalau sudah punya anak nanti, ya kan? Didiklah anak itu dengan agama. Kalau anak itu terdidik dengan agama, 10-20 tahun yang akan datang, maka pemimpin pasti orang baik. Ya kan? Tidak mungkin orang buruk. Contohnya begini. Anak ambon ambunsu nyolah beranak dua. Cik lah masuk SD Darul Iman, rumah sekolah Ustadz Elfisam. Dan nomor 2 masuk rumah Tahfiz. Umurnya 4 tahun. Kaum muslimin yang terhormat, yang saya muliakan, nan biasa di rumahnya balilo di ayahnya wifi, gua dimasukkan wifi, ya kan? Jadi dapet YouTube di TV kok. Sawanta nyola santi yang mencari, anaknya cari itu film-film orang cakak gua, apal dinyo namo sadet. Ya kan? Ini kata saya bisa merusak itu isi memorinya. Ayahnya jo induknya saya pakai lo jusulan nembodo karena anaknya diserahkan ke Darul Iman. Maka diputarlah antene TV itu dia teh itu ndak elok secara lain. Nyolapon sekalian bontan. Nyo kambo bantan, antan itu artinya inyek nan jantan. Ya kan? Kaneneknya bauci, artinya inyek nan padusi. Kalau di Padangku inyek tu rimau dorang. Tan, TV kita rusak tan, kita ngaji aja lagi. Tak perlu diperbaiki tan. Anyolah itu. Itu diwalian de ayah de abinya.
Namanya tuh banyak nih juga orang gini orang mengaji sih di dalam. Ya murattal tuh. Iya kan? Kemudian nampe tahun tuh nyo sama mendengar jo kakaknya ala dapet jadinya surah Al-Fajar, surah Al-Waqi'ah. Ada na lupa nyo pidi kananu juangnya ada pe dinyo beli. Iya kan? Jadi memorinya itu akan terisi dengan itu. Iya kan? Makanya dia nanti akan jadi orang baik. Insyaallah. Iya kan? Aku hendak dibalian anak gak get leko saja. Cuma tolak darah sudah. Berdarah matonya telah banyak terjadi. Iya kan? Apa pemimpin gak get nang ketibo. Percayalah. Kalau enggak. Jadi yang seperti tadi ya kan, kalau dapat itu ada yang direkam apa dengan anak-anak awak di rumah. Ya lagu kutam merendo aja nih jajan. Lalu gunanya tuh. Lagu ndak sendiri tuh. Itu dia. Jadi nanti dengan orang diatur oleh Al-Quran, dengan sendirinya dia akan sabar. Keuntungan orang sabar tuh Ustaz. Masuk serugo. Serugo tuh maha. Iya kan? Ndak bisa awak masuk juamal awak ke dalam, termasuk Nabi. Nabi kalau di masalah ibadah, Bapak Ibu, anak-anakku, ndak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau salat tahajud malam, rakaat pertama itu dibaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selesai. Rakaat yang kedua dibaca surat Ali Imran dari ayat 1 sampai selesai. Untung saja kaum muslimin kita tidak menjadi makmum beliau. Iya kan? Kalau awak jadi makmum tu alam memberungui awak dalam hati. Pabilolah Nabi ko karuku ayat 1 Al-Baqarah sampai sudah. Maka kaki beliau bengkak, ya kan? Istri beliau bertanya, ya Rasulullah, engkau telah dijamin masuk surga, engkau kekasih Allah, sudah bengkak kaki engkau, kenapa begitu beribadah? Jawab Nabi, apakah saya tidak bangga disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Kalau awak mungkin dijamin masuk surga tu, jo salat wajib berhenti. Ya kan? Nyokaban dek malaikat dek, ya kan? Andru keje. Ya kan? Andru nang pelalok nang kaji wa. Ya kan? Waranti zela salat lai. Engkau sudah jamin masuk surga. Oke malaikat, besok saya langsung berhenti. Ya kan? Nabi tidak. Bapak Ibu kaum muslimin, ditanyanya dek sahabat, apakah engkau masuk surga tidak dengan amal engkau yang banyak ini Rasulullah? Tidak. Saya masuk surga dengan ridha Allah. Maka beliau meninggalkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau dapat ridha Allah masuk surga. Nah, poin yang pertama itu orang masuk surga dalam ayat tadi, orang yang sabar mencari ridha Allah. Kalau dapat istri judes pak bercelelek di bibir, bentuk peluru rambo munculnya kawak kan asaba. Nama nalawa cucu, dukuan cucu keluar. Dia kan dibawa balik gulu-gulu ke lapau. Sambil membitu-bitunya di tangan. Kau tidak ada lah yang lajak sehari nenek anggur tinggal. Ya kan? Judes mana? Ya kan? Ini karena ada cucu yang disayangi. Disabar. Ya kan? Sabar aja. Tak perlu merabu. Sebab itu sabar itu mencari ridha Allah. Tidak ada batasnya. Kalau orang takziah Bapak Ibu, kan sering dibacanya ayat pembukaan itu Al-Baqarah 153 sampai 157. Dua pula kata sabar di sana.
innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Dua itu lihat tak? Sesungguhnya Allah beserta orang sabar dan beri kabar gembiralah orang sabar itu. Jadi tidak ada kabar buruk untuk orang sabar. Kabar gembira. Kabar gembiranya itu apa? Ulaika lahum uqbadar, surga. Bagaimana indahnya surga itu? Bapak Ibu, nanti orang takwa akan dihalau, digiring untuk masuk surga. Tibonya di pintu surga itu bagaimana kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika digiring orang takwa itu ke pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintunya. Begitu pintu terbuka, tu nampak isi surga itu. Kata Rasulullah dalam hadis, 70 tahun mangango senya di pintu dulu. 70 tahun. Iya kan? Iya kan? Tapi itu di surga tidak lama. Kalau di alam surga tidak lama. Kalau diukur dengan hari dunia, orang nang masuk surga itulah dibukaan pintu tidak masuknya do. Mangangonya do 70 tahun. Karena apa? Surga itu tidak pernah dilihat keindahannya sebelumnya. Tidak pernah didengar. Dan tidak pernah bisa dipikirkan oleh khayalan otak. Ada kawan nembok kayo pak, lah kemari payinya, yang paling rancak di negari gini kota ko di dunia Dubai. Ya kan? Tapi jangan dibayangkan surga dengan itu. Kenapa? Seluruh keindahan yang ada di dunia, seluruh nikmat yang ada di dunia, seluruh kekayaan yang ada di dunia, semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, hanya satu nikmat. 99 nikmat disimpan oleh Allah dalam surga. Awak ndak kerajo dalam tu. Saya dojo pustaka ngrek surga. Kalau ada tu kerajo jo le. Ya kan? Sadang buang air, saya nak ada orang surga. Kalau buang air orang tu ada WC. Kalau ada WC tu ada tukang bersihan. Akarajo jo orang le. Kita menerima saja. Ya kan? Jadi buang air awak kama apa inyo? Makanan ko kan pakai ampas. Allah itu maha kaya dan maha kuasa. Wahai penduduk surga, makanan yang tidak berguna bagi tubuhmu akan saya keluarkan melalui keringatmu. Tapi jangan cemas, keringatmu akan bau parfum kasturi. Ada enggak anak-anak gadis Pak nama makai parfum kasturi? Ada. Kalau ada tu kan tahu tu makawi. Iya kan? Karena parfum kasturi yang asli itu dalam surga. Jadi tidak ada orang bau kambing di surga itu nanti. Paluhnya saya bau parfum. Itu makanan yang tak diperlukan tubuh keluar jadi keringat. Sudah tahu lah, surga itu fasilitas. Itu mengkau mengango orang tu 70 tahun lu. Tak pernah nyoca, jadi itu saja. Ya kan? Di dunia aku kini kan macam-macam kulit awak. Ada yang putih seperti rabuang bakubak. Ada nan kuning serupa lansik si junjung. Ada nan saoma matang serupa kulit saus. Ada nan hitam kaliang tak baragi seketik je tu. Sama je kopiah gua. Ya kan? Atau nan banyak di benua Afrika tu. Ya kan? Tapi di surga orang itu putih bersih nanti seperti Nabi Adam. Yang kedua, di dunia ini kita adonan tinggi jangkung, adonan sadang elok, adonan pendek. Ya kan? Anak pendek-pendek kau sabar salah. Bangko pendek, nama sabar selalu. Masuk surga nanti tinggi 60 hasta bersamaan dengan 38 meter. Wajah bantu orang umur 25.
Abu hitam balik tanpa dibikin. Nama nantak bagaraman ditukar di Allah balik. Nama nantak bagigi. Jadi putih-putih rancak serupa Nabi Adam sadonya. Tinggi setinggi Nabi Adam. Memperusi apa Ustaz? Orang perempuan seperti Siti Hawa. Tingginya 28 meter. Wajahnya 19 tahun. Ya kan? Dia tidak perlu pakai parfum. Karena kecantikannya memancar dari nur ilahi di wajahnya. Kalau sama-sama sabar suami istri itu, maka mereka sama masuk surga. Ya kan? Abah tambah kesehatan nan terlalu dijaga oleh Allah, tidak pernah sakit dalam surga itu lagi. Kemudian apa syaratnya untuk mudah ke surga? Pertama, cari reda Allah. Salah satu reda Allah itu, kata Allah dalam hadis kursi begini, a'attu ala ibadis salihin al jannah. Aku berjanji untuk hambaku yang saleh semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi rupanya ada orang yang enggan masuk surga. Siapa itu? Pertama, orang Islam yang tidak salat. Yang kedua, orang Islam yang masih berzina. Yang ketiga, orang Islam nan karajo di PT Mudanir. Atau PT Mudanir tu Pak Ustaz. PT Badan Usaha Dana Rentenir. Ya kan? Di karajonya mempabunguan pitihnya mau meminjaman ke orang pi babungo. Kalau talek orang bayi babungo sekali lagi. Atau Bu PT Mudanir. Badan Usaha Dana Rentenir. Itu orang enggan masuk surga. Itu orang penyabuang ayam, orang pajudi, orang peminuman kareh, orang narkoba. Aku janji hambaku yang saleh akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Syaratnya apa lagi selain dari sabar? Afsus salam. Ya kan? Supaya mudah masuk surga, kalau bertamu tu awak tebarkan salam dulu, jangan lain-lain tanya. Tiba tu assalamualaikum. Kawan pasti menjawab waalaikumsalam. Kini awak banyak terpengaruh aja kebudayaan orang. Basobok je kawan tak salam membacor. Sobok je kawan tak. Bro, apa bro? Ini entah kolanan bro tu. Salam baca dulu. Baiko jangan gengsi. Kenapa? Koknya kecil lo ada orang pura-pura saleh ke Ustaz. Tiuk sawanta baca salam. Memang itu yang diajarkan agama. Coba kita simak ya. Assalamualaikum. Selamat. Warahmatullah. Rahmat Allah. Wabarakatuh. Berkah Allah. Iya kan? Kalau Bapak, rahmat itu apa? Rahmat itu surga, Pak. Kenapa surga? Dia berasal dari Asmaul Husna, dari dua nama Allah. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Iya kan? Bergabung Rahman dan Rahim itulah rahmat. Itulah dia surga. Nah, makanya kalau kita menyalatkan mayat, ya kan? Kita pasti membaca dalam takbir yang keempat doa wajib untuk mayat itu. Yang paling urgen, Allahumma ghafir lahu. Sudah tahu? Warhamhu, ya Allah ampunkanlah jenazah ini dan rahmati dia. Artinya apa? Masukkan dia ke surga ya Allah. Kalau untuk kita, kan kita baca di duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ampunkan saya ya Allah dan rahmati saya. Artinya apa? Masukkan saya ke surga. Coba bayangkan dampak orang yang rajin salat itu. Berapa kali dia baca sehari itu di salat wajib. Tambah salat makanya orang yang tidak salat sangat rugi sekali. Tidak ada dia bermohon kepada Allah untuk masuk surga. Iya kan?
kesenangan dunia ini sebentar. Nang kedua, supaya mulus masuk surga, pertama tadi sabar. Kedua, tebarkan salam. Jadi jangan dojo nemu upe minyak naik ndak. Nyon ndak naik kecek Pak Jokowi do penyesuaian. Lama lo bakso beliau ndak. Iya kan? Ingat baksonya membujuk awak. Yang ketiga, untuk mulus masuk surga, wa at'imut ta'am. Koko pustaka ngerek lah lamo. Saja ambo jo Pak Haji sampai kini. Aduh, kalau ingin capek mulus masuk surga, tiok pengajian ko bawa makanan. Ya kan? Memang sebagian kadang-kadang orang itu nanya cari. Ya kan? Abah, ambo ndak membuik-buik dah. Setahun 86 boleh ngaji Masjid Raya Sagadang. Jadi ketuanya Pak Adi Sam, sesi dakwah Buya Pak Samsudin Gudang. Entah apa hilang saya jemaah tu. Tinggal 3 seperti itu ke Masjid Pasar Raya Sagadang tu ke gadangnya 3 sepertinya. Hanya bersandar di tonggaknya saleh ubek rangi cik sorang. Hanya belakang kambo. Iya kan? Abah mengkolante hangan rangi di masjid itu. Karena jamaah langang. Kalau orang rami rangi itu lari. Nah laki-laki berampe tengkak lecek. Pak Dis, yo tu. Ambo istirahat lah yo Pak. Ambo dari 5 mani datang. Ke Pasar Gadang 16 kilo tu Pak. Orang nu nangas ke konya. Jadi suara ombos gitu jo keluar. Ambo istirahat lah ya Pak. Istirahat dah tu. Yo. Ambo itulah nantakan nah ambo. Honor ustad ko ketika tu 5.000. Orang berampeknya. Kan tak ada isi ketidian tu. Nya banyak lo orang ko kalau ketidian lalu nya pura-pura lalu. Atuh. Dak satunya misi. Atuh tambik jo kas. Ayo istirahatlah tu lu. Tak sampai sebelah bulan don dulu. Di telefon nombor dia. Tua larami kini. Siapa ketua Pak? Ketua Haji Simon. Tahun 80-an tua. Distributor Toyota onder dealnya kan Haji Simon. Ada orang lain lah. Rupanya CEO bis kota di Haji Simon ko. Nyojapui orang Kawero. Nyojapui ke Kampung Rumio, Kapalinggam, Kanipah, ya kan? Karana nyojapui. Itu tuh nama menengah kaji orang yang nyojapui ko. Pas sudah salat Isya, katangah sekali nasi goreng. Nasi goreng tu paru tu, paru-paru apanya. Dagingnya. Talu dadar cik, talu meto sapi cik. Atau katangah lo sorbat talu. Itulah rami seleh. Dolang ngam saji tu leh. Ya kan? Kerana kurang tabayang lah, pewiri tak bisa kadang lah, nasi goreng sorbat talu macam. Alamati Haji Simon lah langang lah balik. Ya kan? Kerana tak ada itu lah. Kalau ada masalah pak kecil ke ibu, kalau ada ustaz mengaji, seindak-indaknya ondeh-ondeh saya gak empe. Ondeh-ondeh itu makan dia ustaz sudah mengaji lama takana. Baik itu. Sampai pulang doyo kerambi itu salik. Agak tahu ustaz ku tiba rumah deh lama na ondeh-ondeh tadi. Hanya itu kerambi itu. Masuk serugo yo orang menyediakan makan. Alhamdulillah di Pustaka Anggrek lah taruh modeko. Mudah-mudahan semuanya karyawan-karyawati, ibu pimpinan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini. Disabar ya. Yang mau upe minyak naik kok. Pindah sandang sonda tu. Ayo sabar. Iya ikhlas. Ayo. Sabar dan ikhlas itu setali. Ya. Sudah tu kalau ingin mulus masuk surga lai wasallul arham. Salul tu menyambung. Nan disambung tu nama. Namputui. Jadi serupa awak kini kau ndak silaturahmi kau dak manga ziarah. Jadi ziarah tu ndak ke kubur saja. Datang mendatangi ke rumah, mendatangi undangan mengaji, mendatangi undang baralik tu ziarah.
Yang silaturahim tu kalau ada hubungan awak rusak. Payah ke rumah tu. Ya kan? Kita hubungan balik. Sian yang datang dahulu mau buangkan itu, nyalah lama ndak ini sampai kali raya haji, ndak sepuan. Atau dia acok menengah kaji jun surau sadar sorak. Sadarnya, datangnya ke rumah ibu dan seorang ko. Assalamualaikum, ibu sadam nyai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuklah aja. Tapi beitunya mangke wajah, kira lawan nenalah 3 kali raya haji ko. Baru ubah mukonya hitam balik. Agi maaf ambo Yuni, kok you ambo nan salah. Ambo minta maaf kau ni. Kalau selamonya ambo deko berang Allah jawab. Dan seorang ko pandan, minta maaf kau kambo kelamaan. Bakuku ayam betino putih gagak nan hitam masuk lo dan baru induk ada melihat. Ndak kada nagih maaf kau. Akan dapat kata ndak bakarambi itu, awak kamau buan balik ke zinan. Orang tadi sabar. Itulah orang yang masuk sor. Karena nyolah menyambung 6 putu itu. Nanti nanti amu. Kalau mau yang itu bagaimana? Namanya islah. Batamu rueh je buku sauku batuang kajanjang bak janggui pulang ke daguat. Ya kan? Sesuainya. Orang yang islah keduanya selama ini bermusuhan, dua-duanya masuk surga. Ya. Jadi masuk surga itu tidak sulit. Pertama, absus salam, ucapkan salam. Yang kedua, wa itma'ut ta'am. Ya kan, kok bahasa bok dilapo awak semua awak gua makan nasi, ndak ada mau pakai doh. Awak duduk je orang rumah awak. Tiba lo kawan. Makan, capek membayar ninyo aja ditunggu nyo bayar. Ini kenyo bayar ni pejaja lo masuk. Ya lama-lama dan duduk teh jangan. Ya kan, dahulu awak itu nak masuk surga. Ya kan, kok merokok je minta saya bali. Membali nak mu awak perokok. Minta penyangkuan je lah. Ya kan? Nan magi itu namanya palonya. Ya kan? Inilah kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa kita ini. Ya kan? Ya kan? Dan tidak boleh mau pek taruh karena umpatan tidak akan menyelesaikan masalah. Semoga ananda semua, adik-adik semua, keponakan semua menjadi karyawan yang terbaik terus, menyesuaikan apa yang kita terima dengan pengabdian kita, maka kita akan dapat nilai plus. Yang pertama gaji, yang kedua pahala. Kalau ambo bandian jo ambo adik-adik kerja siko ringan. Ambo mangke semen 380 karuang 5 tahun. Tabah ambo, bangko tabah. Dapat taruh indak ada nak tak gajian. Sekali mau lari gajian. Barang gaji itu 6.900. Ya kan? Tidak pernah ambo di kampung ambo mencari pitih 6.900 itu sekali mau lari. Tidak pernah. Ambo bertahan saya mangke simin tu. Bara 5 tahun. Tapi Allah mencarikan jalan keluar. Ya kan? Takana sedek pemerintah membangun pabrik baru. Pabrik baru kebangun komisioning. Untuk jalan ke pabrik itu awak ditrainingkan. Tapi ambo training 2 bulan. Nilai ambo 7,5. Tapi ambo kerja di maintenance. Mengatu di general service tukang campaan zaro. Ya kan? Alhamdulillah gaji lah naik yo. Ya kan? Boy tu ambo tangke karyawan, ana ambo minta ka mak ambo dulu babini. Atiru lah ambo tu. Kalau lah kerja tatap ko jam membujangnya siana dicarian. Ya kan? Mak, ambo ko bini lech. Ya kan? Jo sia wa ang kanikah. Nang kecik mak ko, ado poluan mak. Kempuhnya di mak. Di pasisi ende jauh atau mana. Hari rayonya kesinan wa ang kamari. Jalan nak nang kedua tembak nuang we coach. Ya kan? Ya kan? Ya, kalau nyok kalap kan bisa saya menembak awak. Ya kan? Sedang kawannya sama kerja le nyok tembak dia belesi. Ya kan? Jadi jo siambo ke nikah mak. Lai takana dan si Rukmini.
lai anak mamaang, lai. Nambah piciang galak tu mak, yo giginya alui-alui putih mama, yo rambutnya geritiang, ayo. Kalau ketujuh dang, lai. Ndak kemaluang membawa beralik, do lai sepadan joang. Jadi bini ko jangan banyak pilih nah lah sepadan yo, calik dicamin bentuk tu calik lenyo. Alah apa lah tu? Ya kan? Kalau rancak na bini dah awaknya kecilnya pelet orang. Kau paja kau bantu keliru bini rancak. Kalau buruk na dari awak bini kau malu mau beralik. Ya kan? Dia lah seimbang lah tu. Alah. Nah, dia nak mujang-mujang bini lelai supaya barakah pencarian tu. Kena habis ke buntui seperti itu. Ya, judi online. Nauzubillahi min zalik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.